Selamat pagi, siang, dan malam para penonton di channel YouTube ini. Kembali lagi bersama saya Made Yudiantara Arisadi yang pada kesempatan kali ini akan kembali membahas mengenai pandangan-pandangan dari filsuf-filsuf besar di dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyabarkan pandangan dari filsafat pendidikan kontemporer dan juga teman-teman bisa melihat ada tiga filsuf besar yang sudah saya tayangkan atau saya berikan secara garis besar di layar kaca teman-teman. Yang pertama ada Paulo Freire, ya, yang di sini menekankan pendidikan sebagai proses pembebasan dan kesadaran kritis. Dan kemudian kita bisa melihat Howard Gardner, ya, yang terkenal dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dan yang ketiga ada Neil Nordings. Ya, di sini secara intinya adalah bagaimana memberikan care ataupun rasa peduli dalam suatu pembelajaran. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan membahas yang pertama dari Paulo Freire. Seperti yang sudah teman-teman lihat di layar kaca teman-teman, ya Paulo Freire ini merupakan seorang filsuf ya dari Brazil ya. Itu sekitar tahun 1921 sampai 1997. Dan dia juga dikenal sebagai pelopor pendidikan kritis atau critical pedagogy yang dimana itu muncul ya pada abad ke-20 ketika banyak masyarakat itu hidup dalam kemiskinan, ketimpangan, dan penindasan akibat kolonialisme. Oleh karena itu, ataupun berdasarkan dari pengalaman itu, ya Freire atau Paulo Freire ini mengembangkan filsafat pendidikan yang menempatkan pembebasan manusia atau human liberation sebagai inti dari seluruh proses belajar. Bagi ia, pendidikan itu merupakan alat untuk ataupun sarana untuk kesadaran dan transformasi sosial. Ya, tentunya supaya kita tidak lagi terjajah ataupun ditindas seperti itu. Karena Freire ya di sini sejatinya ya beranggapan bahwa pendidikan itu merupakan praktik pembebasan, bukan alat penindasan. Ya, ia melihat bahwa dalam sistem pendidikan tradisional yang diwarisi oleh banyak dari kolonial-kolonial saat menjajah lingkungannya, ya, proses ini sering disebut dengan banking model of education atau gaya bank. Suatu model pendidikan yang dimana guru itu sebagai pemilik pengetahuan, kemudian dia menyimpan dan menyetor informasi-informasi ataupun pengetahuan tersebut ke dalam pikiran murid yang pasif, ya seperti bagaimana kita menabung di bank. Nah, dalam sistem ini peserta didik dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh guru tanpa ruang untuk berpikir kritis atau mempertanyakan realitas sosial di sekeliling mereka. Nah, tentunya disinilah Freire ya memperkenalkan pandangan dia. Ya, dia berpikir bagaimana menempatkan guru dan murid dalam hubungan yang setara, saling belajar. Ya, guru bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran, melainkan fasilitator yang membuka ataupun membuat ya mahasiswa tersebut ataupun murid-muridnya itu dapat menafsirkan dunia, ya, bertanya, berdialog, dan tentu menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. Dengan kata lain, pendidikan di sini ataupun bagi Freire ini memiliki tujuan, ya, bagaimana pendidikan itu mampu untuk mengubah dunia atau dalam bahasa Inggrisnya, education as an act of knowing and transforming the world. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bagaimana pandangan Freire ini dikaitkan dengan zaman modern sekarang ini, ya. Tentunya pandangan ini sangat-sangat memiliki relevansinya, ya. Karena di tengah arus globalisasi saat ini dan digitalisasi, ya banyak sistem pendidikan justru kembali jatuh ke dalam pola banking education yang menjadi versi barunya.
Ya, di mana anak-anak dibanjiri informasi, tapi kehilangan kemampuan berpikir kritis dan empati sosial. Nah, disinilah Freire mengingatkan bahwa pendidikan harus menjadikan peserta didik itu adalah subjek yang berpikir, bertanya, dan berani mengubah dunia. Dan tentunya di pendidikan abad 21 ini, kesadaran kritis digital itu diperlukan agar peserta didik tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampak sosial, politik, dan moral di baliknya. Mungkin kalau di Indonesia, kita bisa bicara bagaimana kurikulum merdeka ataupun pendidikan merdeka, ya, yang menjadikan suatu paradigma baru dalam pendidikan kita ini, di mana menekankan kebebasan berpikir, refleksi, dan pembelajaran yang kontekstual. Ya, tentunya di sini guru diharapkan untuk dapat menghidupkan dialog tentang kehidupan, keadilan, dan kemanusiaan saat dia mengajar di kelas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan ya tentang filsuf lainnya yaitu Howard Gardner. Ya, Howard Gardner ini merupakan seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Harvard University. Dan jika teman-teman ingin mengetahui secara singkat biografinya, sekarang ini beliau itu umurnya 82 tahun dari 1943 sampai sekarang. Dan dia memiliki buku yang sangat terkenal yaitu berjudul Frames of Mind. Nah, di sini dia melihat pendidikan ya, dia melihat pendidikan itu adalah suatu yang tidak bisa direduksi menjadi satu angka tunggal. Apa yang dimaksud dengan angka tunggal di sini adalah bagaimana Gardner ini tidak ataupun menolak ya pandangan tentang bagaimana manusia hanya dites secara IQ saja. Namun mereka ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, Gardner ini memandang manusia sebagai makhluk yang multidimensional, di mana setiap orang memiliki kekuatan intelektual yang khas dan berharga. Nah, disinilah fungsi pendidikan atau tujuan pendidikan adalah mengakomodasi keragaman potensi dan gaya belajar peserta didik. Dan menurut Gardner, ya, tugas utama pendidikan bukan hanya menghafal informasi atau melatih logika matematika, tetapi mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang. Pandangan ini sejalan dengan banyak filsuf-filsuf progresif, ya, di mana kita itu harus menghargai inklusivitas dan kreativitas. Dan tentunya Gardner terkenal dengan teori kecerdasan majemuk. Ya, dia ataupun Gardner di sini berpikir manusia atau peserta didik itu memiliki 9 jenis kecerdasan dari linguistik, logika matematik, visual spasial, musikal, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, dan yang terakhir yang kesembilan adalah existential intelligence. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa search karena ini sangat penting dan dapat dipelajari dengan baik jika teman-teman dapat memahami makna dari kesembilan tipe kecerdasan ini. Dan tentunya bagaimana relevansinya dalam dunia modern? Ya, filsafat ataupun pandangan Gardner ini sangat relevan ya dengan tantangan pendidikan kontemporer ataupun zaman sekarang, ya, terutama di era digital sekarang ini di mana kreativitas, kolaborasi dan empati ya menjadi utama untuk memberdayakan potensi manusia saat belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filsuf lainnya yaitu Neil Nodding. Ya, intinya Neil Nodding ini adalah bagaimana pendidikan itu adalah hubungan yang didasari oleh kepedulian antara guru dan peserta didik. Dan tentunya tujuannya sudah sampaikan di sana, bagaimana kita bisa menciptakan suatu kelas yang nyaman dan peduli untuk menciptakan pembelajaran yang sangat-sangat efektif. Dan relevansinya, di tengah dunia pendidikan yang modern, sering berorientasi pada capaian akademik dan kompetisi, ya Nodding di sini tentu mengingatkan bahwa tanpa dimensi kasih dan kepedulian, pendidikan akan kehilangan maknanya. Dan ingat, konteks pendidikan multikultural dan pasca pandemi ini, ya kita perlu empati dan dukungan sosial untuk kesejahteraan psikologis peserta didik. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan dalam membahas filsuf-filsuf lainnya. Sampai jumpa.